Ada satu kalimat yang berkata seperti ini, rumah orang tua itu adalah rumah anak, tetapi rumah anak bukanlah rumah orang tua. Tahu nggak kamu, kenapa kebanyakan orang tua tidak betah lama-lama tinggal di rumah anaknya? Dia lebih memilih hidup sendirian, di kampung, di rumahnya sendiri, dengan alasan dia lebih nyaman, dan dia lebih tenang jika dia tinggal di rumahnya sendiri. Pernah nggak kamu berpikir, kenapa ya begitu? Nah, kita kembali ke kalimat awal yang tadi lagi, ya, bahwa rumah orang tua adalah rumah anak, tetapi rumah anak bukanlah rumah orang tua. Begini penjelasannya, ketika orang tua datang dan berkunjung ke rumah anaknya, dia hanyalah seorang tamu di sana, dilayani, dan dia tidak bisa sesuka hatinya mau ngapain aja di rumah anaknya, karena ada seorang menantu yang harus dia jaga, dan pergerakannya di rumah anaknya itu sangat terbatas. Dia hanya bisa menunggu, ketika disuruh makan ya makan, ketika disuruh minum ya minum, ketika dipersilahkan tidur ya tidur, ketika diajak baru ikut. Tapi sangat berbanding terbalik dengan rumah orang tua. Ketika anak datang ke rumah orang tuanya, seorang anak bebas mau ngapain aja di sana. Dia mau buka kulkas, buka lemari, makan apa aja yang ada bisa. Mau makan ya makan, mau tidur ya tidur. Tidak ada rasa sungkan dan tak perlu permisi-permisi mau ngapain. Karena itu tadi, rumah orang tua adalah rumah anak juga. Jadi ya dia bebas mau ngapain aja. Namanya juga rumah orang tuanya, ya kan? Nah, satu lagi nih, ketika anak mempunyai rumah dan harta, dan saat si anak ini meninggal, orang tua tidak berhak sedikit pun atas harta dan rumah anaknya. Tetapi berbeda dengan orang tua. Ketika orang tua meninggal, harta dan rumahnya, anaknya lah yang berhak untuk membagi-bagikannya. Jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil dari penjelasan ini adalah, kita harus menyadari bahwa ketika kita sudah tua nanti, tidak ada yang bisa benar-benar kita andalkan, baik itu anak, keluarga. Tapi yang bisa kita andalkan adalah uang kita sendiri dan diri kita sendiri. Saat kita muda, kita bekerja keras untuk anak-anak kita, tapi jangan sampai lupa kepada diri sendiri. Karena nggak semua orang tua itu bernasib baik. Dia bisa tinggal nyaman di rumah anaknya, seperti di rumahnya sendiri. Dan ini adalah kebenaran yang harus kita terima, bahwasanya membesarkan anak sebaik-baiknya adalah kewajiban orang tua. Tapi bersandar kepada anak-anak di masa tua adalah satu kesalahan. Jadi sebagai orang tua, kita harus menginvestasikan sedikit penghasilan kita untuk diri kita sendiri di masa tua nanti. Dan pastinya, kita harus sayang pada diri kita sendiri. Memberi kepada anak itu bisa dan itu baik, tapi jangan sampai diri kita sendiri kekurangan karena kita fokus mengasih semua apa yang kita punya kepada anak-anak kita. Biarkan anak-anak kita mandiri, biarkan mereka berjuang, berdiri di atas kaki mereka sendiri. Karena pada akhirnya nanti kita akan menyadari bahwa prioritas anak kita bukan lagi ibunya, tapi anak-anak dan istrinya. Dan yang tersisa untuk kita adalah hanya diri kita sendiri.